sikap. Masya Allah. Jadi terkadang banyak sikap pengemis, sikap mungkin anak yatim, mungkin orang yang meminta-minta, itu banyak sikapnya. Ada mereka yang tidak sopan, narik-narik baju misalkan. Kita sudah nolak, masih saja ngejar, memaksa. Kemudian bahkan ada yang ngomong, kalau kita tidak mau memberi, kita sudah berbicara baik, tapi dia tetap sikapnya tidak baik, pelit katanya. Pak, tolong Pak bantu ini. Kita tidak mau bantu. Kita senyum, kita berbicara yang baik, tapi kemudian setelah agak jauh dikit, pelit katanya. Kita dengar suaranya, pelit. Ada orang yang seperti itu, pengemis yang seperti itu, narik-narik baju. Kalau misalkan pakai kendaraan itu ngetok-ngetok pintu sampai dan seterusnya, tidak mau dikasih masih aja. Maka kata Allah, maghfirah, memberi maaf. Maka satu, ucapkan ucapan yang baik, perkataan-perkataan yang baik. Jangan mencela, jangan menghina, jangan menghardik orang miskin, orang yatim, pengemis. Paling tidak berkata yang baik, kemudian maghfirah, maafkan. Jangan kemudian gara-gara perkataan tadi pelit langsung kita marah-marah, langsung kita menghina, langsung kita seterusnya. Sudah ngasih tidak, maka orang yang seperti ini menjaga lisannya, menjaga akhlaknya, bahkan kepada orang miskin, orang yang pengemis sekalipun, kata Allah, khairun. Kalaupun dia tidak mau membantu, tidak mau sedekah, tidak mau memberi, khair, lebih baik daripada orang yang yatsba'uha adza, orang yang menolong, orang yang membantu, yang sedekah, tapi menyakiti orang yang menerima, membuat tersinggung orang yang menerima, membuat malu orang yang menerima. Wallahu ghaniyyun halim. Allah itu maha kaya, maha lemah lembut. Maha kaya, kenapa? Karena Allah yang memberi rizki kepada manusia. Jadi kekayaan seorang manusia itu dari Allah. Sumber kekayaan seseorang itu dari Allah. Hartanya, hidupnya bahkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak layak manusia itu menghina orang yang mungkin tidak diberikan kekayaan. Karena kekayaannya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Halim artinya Allah itu maha penyantun. Allah tidak langsung menghukum orang yang berdosa. Kalau Allah langsung menghukum orang yang berdosa, kita ini sudah tidak ada lagi di dunia ini. Habis sudah kita ini. Karena banyak dosa kita ini. Dosa mata, dosa lisan, dosa telinga, semuanya. Tapi karena Allah maha penyantun, halim, maha lemah lembut dengan hambanya, Allah biarkan kita berbuat dosa. Banyak dosa kita ini. Allah biarkan kita. Allah tunggu. Kapan kita ini mau bertaubat? Kapan kita ini mau kembali kepadanya? Meninggalkan dosa-dosa kita, kemudian bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ini yang pertama. Jadi ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Jadi semuanya itu setara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita nilai orang karena hartanya. Orang yang banyak duit kita muliakan. Kita jaga lisan kita. Kita jaga sikap kita. Tapi giliran orang yang tak berduit, nah di bawah kita standarnya, kemudian kita seenaknya saja berbicara, seenaknya saja bersikap, seenaknya saja menghina. Maka ini cerminan orang yang tidak beriman. Ayat yang 264 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Orang beriman ini insyaallah kita semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita beriman, mudah-mudahan kita mati dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika suatu ayat mungkin sering kita ulang-ulang terus supaya kita ingat, ini ayat ini bukan kepada siapa-siapa. Ayat ini ditujukan kepada kita. Bukan kepada mereka, bukan kepada orang lain, kepada kita semua, setiap orang beriman. Setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ada dua. Satu, kebaikan yang diperintahkan atau keburukan, kemudaratan yang kita diminta untuk
meninggalkannya, menghindarkan diri kita darinya. Nah, ini Allah jelaskan. Kalau pada bagian pertama tentang sedekah ini Allah menjelaskan sedekah yang batil, sedekah yang buruk, sedekah yang sia-sia. Nah, itu Allah jelaskan. Kemudian minimal kalaupun tidak sedekah, paling tidak akhlaknya mulia. Nah, pada ayat ini Allah jelaskan bagaimana supaya sedekah kita itu maksimal pahalanya. Supaya sedekah kita itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua sedekah, tidak semua ibadah diterima Allah. Nah, maka supaya sedekah kita, infak kita, mungkin kita bisa infaknya sedikit. Nah, tidak bisa sedekah banyak karena masih ada sifat pelit di dalam diri kita. Ya, walaupun sedikit asalkan diterima Allah, ini menjadi bekal akhirat kita, apalagi banyak. Bagaimana caranya? Kata Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kata Allah, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian. Nah, jangan sampai pahala sedekah sudah dicatat dihapus lagi, ibaratnya dihapus lagi. La tubtilu, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian itu dengan bil manni, dengan mengungkit-ungkit. Jangan diungkit-ungkit sedekah, kata Allah. Wal adza, jangan pula menyakiti orang yang menerimanya. Kalladzi, kemudian Allah menyetarakan kalimat ini, menyetarakan orang yang melakukan perbuatan itu dengan orang yang riya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya tapi tidak ikhlas. Tidak ikhlas, kata Allah. Dia berinfak tapi ingin riya atau sum'ah. Riya, sum'ah, riya itu pengen dilihat, sum'ah itu pengen didengar, pengen dipuji. Pengen dipuji. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang riya. Jadi kalau tidak sedekahnya diterima, maka tidak ada gunanya. Duit sudah berkurang, duit sudah berkorban, susah-susah, tapi kemudian sia-sia karena sedekahnya menjadi batil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setan itu menggoda manusia dalam hal sedekah ini ada 3 tahapan. Setan menggoda manusia dalam hal sedekah ini ada 3 tahapan. 1, setan itu mencegah. Satu tahapan setan itu mencegah. Kemudian tahapan yang kedua, setan itu mempengaruhi. Kemudian syaitan itu akan yang kedua mempengaruhi untuk diungkit-ungkit. Nah, yang ketiga untuk riya. Nah, itu tahapan syaitan kepada manusia berkenaan dengan sedekah. Yang pertama, syaitan akan mencegah. Syaitan akan mencegah seseorang supaya seseorang itu tidak sedekah. Apa kata Allah? Asy-syaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Wallahu ya'idukum maghfirah. Syaitan itu menjanjikan kefakiran, syaitan itu menjanjikan kemiskinan. Jadi ketika kita punya uang, maka bisikan syaitan, nah, simpan uang itu. Tabung uang itu. Gunakan untuk kepentinganmu. Gunakan untuk kepentingan anak-anakmu, anak istrimu. Anakmu lebih membutuhkan, istrimu banyak kebutuhan, kamu juga banyak kebutuhan. Simpan, jangan kasih. Engkau sudah susah-susah bekerja, ini kata syaitan. Engkau sudah susah-susah mendapatkan uang itu, harta itu, seenaknya saja dia menikmatinya. Dia memakannya, dia menggunakannya, dia membelanjakannya. Ini kata syaitan. Simpan, jangan sedekah, kata syaitan. Nanti hartamu habis.
nanti hartamu berkurang. Kamu punya uang 1 juta, kamu infakkan, berkurang. Padahal misalkan diinfakkan 200.000, banyak ini manfaatnya. 200.000 bisa beli ini, bisa beli, kata syaitan. Nah sudah, kalau iman kita lemah, benar juga. Meskipun tidak terdengar suara bisikan syaitan itu, tidak terdengar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnah wa minal jinnati wan nas. Nah, ini supaya kita ini benar juga ditahan, simpan duit. Nah, ini tahapan yang pertama. Nah, orang beriman, ini tidak mungkin lah, karena Allah ini sudah banyak menjanjikan sedekah tidak akan rugi, ikhlas karena Allah. Tapi ingat, sedekah ini betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Kemudian yang kedua, syaitan kalau gagal kita masih sedekah, syaitan tidak putus asa. Oke, silakan sedekah, kata syaitan. Nah, tapi kemudian syaitan mulai membisikkan kepada kita sifat riya, sifat sum'ah. Kita sudah sedekah, misalkan kita sudah infak di jalan Allah. Nah, kata syaitan, sayang, ini kesempatan. Umumkan. Tampakkan bahwa engkau sedekah. Biar orang melihat, biar orang mendengar, biar orang memuliakanmu. Selama ini engkau dihina, engkau dianggap remeh. Coba tampakkan bahwa engkau sedekah. Biar orang menghargaimu, memuliakanmu, mengagungkanmu. Biar orang menilai dirimu ini orang yang baik. Sayang kalau tidak diumumkan. Umumkan, istilahnya itu diperlihatkan, kemudian biar orang memujimu. Nah, ini syaitan. Bukan berarti menampakkan sedekah tidak boleh, bagus. Tapi niatnya ingin mencontohkan. Kita sedekah di depan orang umum, ingin mencontohkan, niatkan karena Allah supaya yang lain ikut juga. Kita memulai pertama sedekah depan umum, yang lain ikut juga, maka kita juga dapat pahala mereka yang ikut. Yang tadinya biasa sedekah nak. Karena kita duluan, akhirnya yang lain ikut juga. Pengen juga. Kemudian terus yang lain ikut juga, maka dapat juga pahala. Pahala orang yang mencontohkan kebaikan. Man sanna sunnatan hasanah, siapa yang mencontohkan kebaikan diikuti orang, maka setiap orang yang melakukan kebaikan itu dapat pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Sebaliknya, siapa yang mencontohkan keburukan juga dapat dosa yang lain. Itu syaitan akan menakut-nakuti dengan kefakiran, kemiskinan, kemudian akan menumbuhkan bibit-bibit, menyuburkan bibit-bibit riya dan sum'ah di dalam diri kita ketika kita sedekah, minta dipamerkan. Tapi sebaik sedekah itu sedekah yang rahasia. Tapi sebenarnya baik semua. Sedekah rahasia itu baik karena terjamin keikhlasannya. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu, sampai tangan kiri enggak tahu tangan kanan ini sedekah. Saking rahasianya sedekah itu. Saking rahasianya, istri enggak tahu, teman enggak tahu, tetangga enggak tahu, anak enggak tahu, yang tahu cuma kita dan Allah. Ini sedekah rahasia. Ini insyaallah terjamin keikhlasannya. Bagus. Sedekah yang diperlihatkan kepada orang pun juga bagus, dengan niat mencontohkan. Jadi silakan kita pilih yang mana potensi di dalam diri kita ini. Bagusnya digabungkan, sedekah di depan orang, juga sedekah secara rahasia, seimbang. Nah, kemudian setelah itu, kalaupun kita sudah sedekah, kita sudah menjaga keikhlasan kita berusaha ikhlas karena Allah, supaya tidak riya, supaya tidak sum'ah, setan masih menggoda. Apa godaan setan? Supaya kita itu diingat-ingat terus. Supaya kita, saya dulu pernah sering sedekah. Sehingga saya kan sudah sering sedekah, jadi tidak usah lagi. Terus diungkit-ungkit. Supaya kita tertarik untuk mengungkit-ungkitnya, supaya kita tertarik untuk menyebut-nyebutnya, bahkan tidak menghiraukan perasaan orang yang kita bantu, orang yang kita kasih, dan seterusnya. Tapi kemudian perlu juga orang yang bersedekah itu diberi
kebijaksanaan. Karena orang itu terkadang memanfaatkan kebaikan, memanfaatkan kedermawanan, sehingga banyak orang yang bersedekah, banyak orang yang memberi itu bagus, tapi kemudian bagi orang-orang yang hatinya tidak dibersihkan, ia manfaatkan, akhirnya dijadikan profesi. Nah, ini orang yang dermawan, ini orang yang soleh, ini orang pasti dia dermawan. Nah, saya manfaatkan, meminta-minta, mengemis dia. Maka kata Nabi, itu dilarang kita dilarang meminta-minta kecuali memang dalam kondisi darurat. Orang yang minta-minta tanpa kondisi yang darurat nanti dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi wajah yang tidak berkulit, wajah yang tinggal tengkorak. Dia di dunia dulu tidak ada rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billah wal yaumil akhir. Orang yang infak karena riya, karena tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Entah dia orang munafik atau dia orang kafir. Munafik atau orang kafir. Karena dia tidak percaya, tidak beriman bahwa apapun yang ia infakkan, yang ia sedekahkan, itu Allah pasti akan lipat gandakan. Dia tidak percaya itu. Dia percaya kalau sedekah hartanya berkurang. Kalau orang beriman tidak. Semakin sedekah justru semakin bertambah. Ini orang beriman. Makanya orang yang riya dan seterusnya itu karena dia tidak ada iman di dalam hatinya. Tidak ada iman. Orang yang mengungkit-ungkit karena imannya itu mungkin tidak tidak mencapai standar minimal. Jadi intinya karena tidak beriman. Ima karena dia munafik atau dia karena dia adalah orang yang kafir, tidak percaya dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian famathaluhu kamathalis sinwan. Allah memberikan perumpamaan. Allah berikan perumpamaan supaya kita paham. Kamathalis sinwan, seperti batu yang licin. Batu yang licin. Mungkin selicin keramik lah. Keramik. Alaihi turab. Di atas batu yang licin itu, di keramik itu, anggaplah keramik lah mungkin. Nah, alaihi turab, ada debu. Bayangkan debu, bukan pasir, bukan tanah, bukan yang lain, debu. Debu itu mudah hilang. Dihembus angin saja udah hilang debu itu. Alaihi turab. Fa asabahu wabil, kemudian disiram, diguyur hujan yang lebat. Diguyur hujan yang lebat. Batu di atasnya ada debu, diguyur hujan yang lebat. Fatarakahu solda, sehingga tidak tersisa apapun. Batunya semakin licin, semakin bersih. Nah, itu perumpamaan orang yang sedekah yang tadi, yang mengungkit-ungkit, yang menyakiti perasaan, kemudian orang yang sedekahnya riya. Allah seperti itu menggambarkan, seperti batu licin, di atasnya ada debu, kemudian disiram hujan lebat. Bukan cuma sekedar hujan biasa, bukan cuma disiram air. Hujan yang lebat, yang sangat lebat. Mungkin pakai alat steam itu, bersih. Sampai bersih tidak tersisa. Seperti itulah perumpamaan orang yang sedekah, yang batil. Famathaluhu kamathalis safwanin alaihi turab, fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Sama sekali tidak ada kebaikan. La yaqdirun, mereka tidak mampu, ala syai'in, atas sesuatu, mimma kasabu, dari apa yang mereka usahakan. Artinya sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi mereka sedekah itu. Sama sekali tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan pahala apapun dari apa yang mereka lakukan itu. Sebanyak apapun sedekah. Kalau misalkan sedekahnya dinilai oleh Allah sebagai sedekah yang batil. Sebanyak apapun sedekah itu, mau miliaran, kalau tidak ada manfaatnya, kata Allah, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, sama sekali sedikit pun tidak ada manfaat, tidak ada kebaikannya, tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang kafir. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seorang mukmin itu berpikir, misalkan dia punya uang
1 juta. Dia megang uang 1 juta. Ia ambil sebagiannya 100.000. Ambil sebagian 100.000, ya sedekahkan di jalan Allah. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, sedekah itu yang utama pada orang tua, utama kepada kerabat, fakir miskin, anak yatim, termasuk juga sedekah jariyah yang senantiasa mengalir pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Intinya sedekah di jalan Allah. Maka orang beriman, misalkan ia pegang uang 1 juta, ia sedekahkan 100.000. Maka hartanya yang sesungguhnya yang 100.000 tadi. Nah, yang 100.000 itu hartanya yang sesungguhnya. Karena dia beriman bahwa hidup bukan hanya di dunia. Hidup di dunia ini nanti tinggal semuanya, mati bakal. Semua orang pasti akan mati. Maka yang 900 ini enggak tahu nanti untuk apa. Enggak tahu. Mungkin dari yang 900 ini mungkin untuk hal yang sia-sia. Bahkan na'udzubillah mungkin untuk hal yang dosa, mengandung dosa. Dan mungkin untuk kebaikan yang lain. Jadi intinya yang 100 itu yang dia sedekahkan karena Allah itulah hartanya yang sesungguhnya. Yang nanti menunggunya nanti di akhirat kelak. Baik itu di alam barzakh maupun di alam akhirat. Sedekah. Maka orang beriman itu dia yakin 1 kali kebaikan minimal 10 kali Allah lipat gandakan. Bisa 700 kali. Bisa lipatan yang tak ada bilangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Mathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin." Tapi bagi orang kafir itu tidak ada nilainya. Karena Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang kafir. Hidayah ada 2, hidayah irsyad, penjelasan, kemudian keterangan, kemudian ajakan, dakwah itu hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Allah tidak memberi hidayah taufik kepada orang yang kafir. Nah, kafir di sini ada 2 maknanya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Al-kafirin maknanya orang kafir seperti yang kita pahami. Orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, orang kafir yang tidak beriman kepada hari akhir. Nah, la yahdil qaumal kafirin berasal dari kafaro, kufur. Karena kafaro bisa maknanya kafir, kafaro bisa maknanya kufur. Kufur nikmat. Kufur nikmat. Kalau orang kafir artinya orang tak beriman. Kalau orang kufur bisa jadi dia orang beriman. Ada orang beriman tapi dia kufur. Dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah, tapi imannya mungkin lemah. Sehingga dia kufur nikmat. Kufur nikmat. Karena di antara bentuk syukur terhadap nikmat adalah sedekah, berbagi. Maka kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau syukur, Allah tambah nikmatnya. Tapi kalau kufur, wala in kafartum, maka ada ancaman azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallah la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi hidayah taufik kepada orang-orang yang kafir. Pada orang-orang yang kafir. Jadi orang yang orang yang kafir jelas Allah tidak akan berikan kepadanya hidayah taufik. Karena taufik itulah yang menuntun kita untuk berbuat baik. Yang membuat orang beriman itu ringan beramal soleh itu karena taufik dari Allah. Kita bisa sholat, kita bisa hadir kajian, kita bisa beribadah kepada Allah bukan karena inayah kita, bukan karena kita punya kekuatan, bukan. Tapi itu karena taufik dari Allah. Maka kita bersyukur Allah memberi kita taufik, bisa mengenalnya, bisa belajar ilmu agama, bisa beribadah. Betapa banyak orang yang tidak mendapatkan taufik ini. Maka taufik tidak akan Allah berikan kepada orang yang kafir, dan taufik tidak akan diberikan kepada orang yang senang kufur nikmat. Senang kufur nikmat. Mata tidak disyukuri, telinga tidak disyukuri. Dia sulit untuk mendapatkan taufik dari Allah. Harta juga tidak disyukuri, maka sulit baginya untuk semakin kita berusaha untuk
menolong yang lain, untuk bersedekah, berinfak tentunya semampu kita sesuai dengan tingkat keimanan seseorang itu, maka dia akan semakin mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Dan terakhir ini tanggung ayat 265, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannah birabwatin asabaha wabil fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun fatallu wallahu bima ta'maluna basir. Jadi kalau sebelumnya membandingkan orang yang sedekah yang tidak buruk, yang tidak baik, sedekah yang buruk, kemudian pada ayat ini Allah memberikan penjelasan tentang orang yang sedekahnya baik. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Di perumpamaan, nah kalau sebelumnya perumpamaan orang yang sedekah yang buruk, kalau ini perumpamaan orang yang sedekahnya yang baik. Orang yang mengsedekahkan hartanya ibtigha'a mardatillah, mengharapkan ridha Allah, ikhlas karena Allah SWT sedekahnya itu. Wa tathbitan min anfusihim, dan untuk menguatkan jiwa mereka. Anfus itu berasal dari nafs. Anfus itu berasal dari nafsu. Anfus berasal dari nafsu. Nafsu itu ada nafsul lawwamah, nafsu yang mengajak kita kepada keburukan, maka ini nafsu yang memimpin kita. Kalau misalkan kita terpimpin oleh nafsu, maka kita akan sulit untuk mendapatkan kebaikan. Itu nafsul lawwamah. Maka tathbitan min anfusihim. Tathbitan min anfusihim ini supaya ingin menjinakkan nafsu kita. Cara menjinakkan nafsu itu diantaranya dengan sedekah. Maka dengan sedekah itu ada perasaan tersendiri. Ada perasaan tersendiri yang tidak bisa diceritakan. Perasaan tersendiri. Maka orang yang sedekah, rajin sedekahnya karena Allah, maka nafsunya akan senantiasa terjinakkan. Beda dengan orang yang enggan. Orang yang enggan. Orang yang sedekah karena Allah, kemudian ingin menjinakkan nafsunya, wa tathbitan min anfusihim, maka nafsu yang jinak ini, nafsu yang tunduk terhadap syariat Allah, nafsu yang tunduk terhadap tuntunan Rasulullah, nafsu yang kita memimpinnya, kita yang memimpin nafsu kita. Kita punya nafsu ini, tapi kita pimpin. Karena setiap kita ini pemimpin. Kita memimpin tangan kita, kita memimpin mata kita memimpin telinga kita, memimpin kaki kita. Maka kalau nafsu yang memimpin kita, maka kita gunakan mata untuk nafsu, telinga untuk nafsu. Tapi ketika nafsu yang kita pimpin, nah ini mata ini jangan ikuti nafsu, ini lihatlah yang baik-baik. Telinga ini dengarlah yang baik-baik, tangan ini peganglah yang baik-baik, kaki ini langkahlah yang baik-baik. Nah ini nafsu yang tunduk kepada kita, bukan kita tunduk dengan nafsu. Maka ini kata Allah, mereka yang infak hartanya mengharap ridha Allah, ikhlas, kemudian ingin menundukkan nafsunya, kamathali jannah, seperti sebuah kebun. Birabwah, kebun ini berada di dataran yang tinggi, di atas bukit yang tinggi. Asabaha wabil, kemudian kebun itu rindang, tanamannya subur, senantiasa disirami dengan hujan yang lebat. Asabahu wabil. Kalau tadi batu, di atasnya ada debu, disiram hujan, habis. Kalau ini kebun yang rindang di dataran tinggi disiram hujan, bukan malah habis, malah semakin subur, semakin bertambah. Asabaha wabil fa'atat ukulaha di'fain, sehingga hasil buah itu, yang buah yang dihasilkan itu berlipat-lipat, 2 kali lipat. Dengan jumlah pohon yang sama, tanaman yang sama, si fulan punya tanaman sama, 100 batang misalkan. 100 batang di tempat yang lain. Kita punya 100 batang, tapi di tempat ini, di tempat dataran yang tinggi, disiram hujan yang lebat, maka beda hasilnya. Buah di sini lebih besar, buah di sana agak kecil-kecil, kerdil. Kemudian hasilnya juga sedikit, ini berlipat-lipat. Padahal jumlahnya sama. Di sana pakai pupuk, pakai apa namanya, kita tidak perlu.
karena tanahnya sudah subur. Nah, itulah Allah berikan perumpamaan, fa'atat ukulaha dhi'fain. Fa illam yusibha wabil, kalaupun tidak ada hujan lebat, nah cukup dengan embun saja. Nah, air embun itu, cairan embun yang pagi-pagi hari, nah itu sudah cukup untuk menjadikan tanaman itu subur, menghasilkan buah-buahan yang berlipat, yang enak, yang manis, yang besar-besar. Nah, jadi kenapa di sini Allah memberikan perumpamaan kebun di atas dataran yang tinggi? Karena biasanya daerah perbukitan biasanya tanahnya subur. Kemudian kalau datarannya tinggi, air hujan, maka air hujan itu tidak tergenang. Karena kalau airnya tergenang bisa jadi membunuh tanaman. Tapi karena dia tinggi, maka dia mengalir ke bawah. Sehingga pohonnya itu tetap subur. Kemudian di atas juga ada angin yang sepoi-sepoi. Anginnya bagus, udaranya baik. Itu juga membantu tingkat kesuburan tanaman. Dan kemudian sinar matahari bisa terkena langsung kepada tanaman itu dengan tentunya porsi yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga tanaman semakin baik, semakin subur dan semakin menghasilkan yang banyak. Fa illam yusibha wabil. Jadi kalau disiram hujan yang lebat dia subur, disiram hujan gerimis pun subur, bahkan cukup dengan embun pun dia tetap subur. Nah, itulah perumpamaan orang yang sedekah mengharapkan ridha Allah, sedekah mengharapkan ingin supaya menjinakkan hawa nafsunya. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat siapa yang sedekahnya karena Allah, siapa yang sedekahnya ingin riya dan lain sebagainya. Itu saja, lebih kurang mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Silakan mungkin yang ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tuh sudah ikhlas, tidak terbersih apapun, tapi pintar lagi lewat, ada rasa ria, ada rasa pengen mungkin itu kan. Apakah cukup dengan istighfar bisa melawan kekuatan itu, atau ada usaha-usaha lain harus kita lakukan untuk menghilangkan itu? Masalahnya kalau untuk ria itu bahkan kita sedekah tentu pun kadang-kadang masih ada rasa teriak. Kadang tentu siapa pun sudah mati gitu kan, itu ada riaknya gitu kan, itu sama. Terus yang kedua, seandainya kita udah ikhlas gitu kan, tapi dihukumin, semua orang tahu, tapi yang mungkin itu orang lain, bukan diri kita sendiri, gitu kan. Oh, ini kalau ada simpulan baca buat di jalan ini, kalau ada simpulan baca kamu lewat jalan situ gitu kan. Padahal simpulan tadi mungkin ikhlas dalam hati, yang kita tahu bahwa alam. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kalau yang orang lain mungkin itu apakah akan menjadi alam untuk menjadi penolak juga kayak gitu? Terima kasih. Pertama, ketika terbesit di benak kita ingin supaya riya diungkit-ungkit, bisa dengan istighfar. Itu bisikan syaitan. Karena syaitan itu ya namanya syaitan pasti membisikkan kita. Kita di awal sudah sedekah, ikhlas karena Allah, kemudian tiba-tiba ada angin lewat misalkan. Ada semacam sifat riya, ada sifat ujub, ada sifat bangga diri. Maka bisa dengan istighfar. Bahkan bagus, astagfirullahaladzim ya Allah, minta kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon ya Allah, terimalah ya Allah. Terimalah sedekahku ini. Ya Allah, aku ini hambamu yang kurang, yang mungkin sering penuh dengan kekhilafan, penuh dengan kesalahan ya Allah. Mohon ya Allah, dengan segala kekurangan sedekahku ya Allah, terimalah. Pasti ada itu. Jadi kita tidak mungkin sekuat imannya Nabi dan para sahabat. Tapi paling tidak kita terus meminta kepada Allah, minta supaya sedekah kita diterima Allah. Minta supaya
disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu manusiawi, wajar. Tapi tetap kita bergantung minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diterima ibadahnya. Kemudian bagaimana kalau orang-orang lain yang memuji? Nah, itu bagian daripada kabar gembira. Jadi Allah memuliakan dia sebelum di akhirat sudah dimuliakan. Di dunia dia sudah dimuliakan Allah, orang dipuji orang, nama baiknya bagus, kemudian orang sangat sayang dengan dia. Ini namanya nikmat yang Allah berikan di dunia. Nanti di akhirat tentu lebih besar lagi, tidak bisa diceritakan. Jadi kalau orang lain yang memuji tidak masalah. Yang masalahnya itu kalau kita memuji diri sendiri, nah itu bermasalah. Tapi tetap saja pujian orang itu, kata Nabi, bisa jadi pujian itu seperti orang yang menyembelih saudaranya. Nah, jadi pujian itu terkadang seperti orang yang menyembelih saudaranya. Kenapa? Karena kalau tidak tepat, kalau berlebihan suatu pujian itu bisa melahirkan penyakit. Itu penyakit riya, penyakit sombong, penyakit ujub. Intinya kalau orang mau memuji silahkan. Tapi kita minta kepada Allah supaya diberi hati yang ikhlas. Nah, kalau orang yang memuji intinya tidak masalah. Tapi tetap kita bermain hati supaya tetap menjaga keikhlasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Apakah sedekah bisa menghapus dosa besar? Insya Allah bisa. Jadi cara menghapus dosa besar itu dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu meminta ampun kepada Allah, menyesal, mengganti dengan kebaikan. Di antara kebaikan itu adalah dengan sedekah. Ya Allah, aku niat ya Allah sedekah ini semoga Engkau ampuni dosa-dosaku, terutama dosa ini misalkan. Bisa, insya Allah dengan rahmat Allah sedekah bisa menghapus dosa besar. Karena sedekah itu mengangkat murka Allah. Sedekah itu bisa mengangkat murka Allah Subhanahu wa taala, bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekah itu disebut dengan istilahnya pinjaman yang dipinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pinjaman yang baik, qardullah, qardan hasana. Wallahu a'lam bishawab. Habis? Kalau habis aman berarti. Alhamdulillah. Intinya Bapak Ibu mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan anugerah taufik sisi Allah SWT untuk bisa mengamalkan apa yang kita pahami dan supaya kita semua ibadah kita diterima Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.